Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review One Piece chapter 1032. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Cerita dibuka dengan menampilkan Marco yang telah berubah wujud menjadi Phoenix sedang terbang sambil membawa Izo menggunakan kakinya. Ternyata orang yang meminta Marco untuk berubah dan terbang adalah Izo. Karena Izo merasakan firasat buruk setelah mendengar ada kemunculan yokai raksasa dalam kastil Kaido. Seperti yang kita ketahui, yokai raksasa itu sebenarnya hanya sekedar gambar dari Kanjuro yang disebut sebagai Kazenbo. Walaupun hanya gambar, tapi Kazenbo memiliki kekuatan hebat yang dapat membakar lingkungan sekitar, serta bisa berjalan menembus benda-benda padat. Pada saat Marco dan Izo sedang melintas di udara, mereka terbang melewati tempat di mana Big Mom sedang bertempur. Walau hanya diperlihatkan sekilas, tapi jelas tampak penampilan Big Mom sangat mengerikan. Mata dari perempuan itu memutih dan dia memperlihatkan senyum lebar yang mengerikan. Sekarang ini, keadaan dalam kastil Kaido juga semakin kacau karena api telah semakin membesar dan menyebar. Sementara itu, di lantai 2 bawah tanah sedang ada aksi kejar-kejaran di mana Apo mengejar Yamato, sedangkan X-Drake mengejar Apo. Tidak ketinggalan ada juga sesosok Numbers bernama Fuga yang dari beberapa waktu lalu kita tahu telah mengejar Yamato. Rupanya Fuga mengejar Yamato bukan karena ingin memburu atau bertarung melawannya, melainkan karena Fuga berteman dengan Yamato. Sementara Fuga dan Yamato berlari, dari atas secara tiba-tiba terjatuh 2 orang di atas kepala Fuga. 2 orang itu adalah Robin dan Brook yang sedang melarikan diri dari 2 orang agen CP0 yang memburu Robin. Kepala Fuga memiliki rambut yang cukup lebat sehingga ketika Robin dan Brook terjatuh di sana, mereka tidak terluka sama sekali sebab itu tempat yang empuk. Tidak lama kemudian 2 agen CP0 melompat. Mereka bersiap menerjang ke arah Robin dan Brook. Robin dan Brook menyadari sulit untuk terus melarikan diri di tengah situasi seperti ini. Maka dari itu, mereka berdua memasang kuda-kuda siap tempur. Mereka berniat bertarung melawan para agen CP0. Ketika 2 orang agen CP0 itu masih berada di udara, mereka dikejutkan dengan kemunculan dari Kazenbo yang menabrak tubuh mereka sehingga 2 agen tersebut terbakar. Orang-orang mulai panik saat melihat Kazenbo muncul. Mereka tahu makhluk aneh itu sangat berbahaya dan merepotkan. Yamato yang melihat Kazenbo juga cukup kaget karena makhluk itu bisa menembus tembok dan Yamato menyadari Kazenbo berniat pergi ke bawah, ke tempat gudang senjata. Di gudang senjata ada banyak sekali bahan-bahan peledak. Jadi apabila Kazenbo berhasil ke tempat itu dan membuat bahan-bahan peledak serta senjata-senjata terbakar, maka ledakan yang sangat dahsyat akan terjadi. Yamato paham akan hal tersebut sehingga dia berkata dia tidak akan membiarkan Kazenbo pergi ke bawah. Yamato pun memanggil Fuga. Dia berniat meminta tolong sesuatu kepada Numbers itu, hanya saja belum diketahui apa yang akan Yamato lakukan bersama Fuga. Sementara itu, Brook dan Robin lagi-lagi bermaksud untuk lari karena tadi mereka melihat 2 orang agen CP0 itu terbakar. Mereka ingin memanfaatkan situasi untuk kabur lebih jauh selagi CP0 masih sibuk dengan api. Namun, rupanya tidak butuh waktu lama bagi 2 orang agen CP0 itu untuk keluar dari kobaran api. Bahkan setelah terbakar, tubuh mereka terlihat masih baik-baik saja. CP0 merupakan unit Cyberpol terkuat dan para agen yang menggunakan topeng termasuk istimewa dalam kalangan CP0 sekalipun. Sehingga wajar bila api seperti tadi bukan masalah besar bagi orang-orang sekuat mereka. Ketika mereka sedang bersiap untuk mengejar Robin, tiba-tiba Apu memotret para agen CP0 itu menggunakan Dandanmushi yang berfungsi sebagai kamera. Apu terkejut melihat ada anjing-anjing Tenryubito di kastil Kaido. Dia berniat untuk menjual foto-foto mereka kepada Morgans karena itu bakal menjadi berita besar. Apu terus berbicara dan membuat CP0 marah, sehingga salah satu agen langsung menyerang Apu dengan sangat cepat. Apu pun terluka dan terjatuh di tanah, membuat X-Drake cukup terkejut melihat hal tersebut. Setelah itu, si agen CP0 melihat X-Drake dan bilang bahwa mereka sebagai CP0 telah mengetahui identitas asli dari X-Drake. Kemudian dia berniat melancarkan serangan kepada X-Drake. X-Drake pun telah memasang kuda-kuda untuk menangkis, tapi sebelum serangan tersebut kena, Apu yang ternyata masih sadar segera meledakkan wajah CP0 itu.
Memang si agen CP0 terlempar setelah terkena teknik dari Apu, tapi lagi-lagi kondisinya masih terlihat baik-baik saja. Tak lama kemudian, Apu dan X-Drake pun sama-sama bertekad untuk bertarung melawan dua agen CP0 di hadapan mereka. X-Drake berubah wujud ke mode Zoan. Dia bersiap untuk melawan agen CP0 yang tadi hendak menyerangnya, dan Apu melawan agen CP0 yang bertubuh jangkung. Pertarungan antara dua agen CP0 melawan X-Drake dan Apu pasti menarik, tapi belum jelas apakah mereka akan melayani X-Drake dan Apu sampai akhir atau tidak, karena tujuan mereka bukan itu, melainkan untuk memburu Robin. Mimin juga masih penasaran akan apa yang sedang dilakukan oleh satu agen CP0 lain di Pulau Onigashima, karena jumlah agen CP0 yang memburu Robin dari chapter lalu hanya 2 orang, padahal total CP0 di Pulau Onigashima ada 3. Itu berarti yang satu lagi belum diketahui lokasi tepatnya ada di mana dan sedang berbuat apa. Tapi yang pasti dia bakal kembali muncul dalam cerita nanti, serta bakal terungkap apa yang sedang dia lakukan. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan bagian luar kastil Kaido di mana Zoro dan King sedang melangsungkan duel mereka. Pertarungan masih berjalan dengan panas. Terlihat King yang sedang terbang memakai teknik aneh bernama Tempura Udon. Untuk menggunakan teknik tersebut, King menarik ke belakang bagian atas kepala Pteranodon miliknya yang menyerupai tanduk itu. Kemudian setelah melepaskan tarikannya, terlontar serangan yang sangat kuat mirip serangan ketapel. Wajah Pteranodon King saat melakukan teknik tersebut juga menjadi sangat kocak. Tapi dampak serangannya tak bisa diremehkan, bahkan Zoro tak bisa menangkisnya. King bilang serangan itu seperti sebuah laser dan memang begitulah cara Pteranodon berburu mangsa. Jurus lucu dan aneh semacam itu mengingatkan Mimin kepada Sasaki yang bisa terbang seperti helikopter, dan Queen yang bisa melepas bagian kepala hingga ekornya menjadi seperti ular. Teknik-teknik semacam itu sangat kreatif, lucu, tapi juga hebat sehingga musuh harus berhati-hati dalam menghadapinya. Setelah itu, gantian Zoro yang menyerang. Dia menebas ke udara, tapi King berhasil menghindar dan dengan cepat King menembak Zoro secara beruntun. Namun, tentu Zoro juga bisa menghindari semua tembakan dari King. Zoro bertanya apakah api yang membara di punggung King itu juga salah satu ciri khas dari Pteranodon. Tapi King menjawab bukan, karena api itu tak ada kaitannya sama sekali dengan kekuatan Pteranodon miliknya. Sekali lagi, Zoro berniat melancarkan serangan kepada King dengan tujuan untuk menjatuhkan King, karena repot untuk melawan King saat dia di udara. Zoro pun memakai teknik Kokujo Otatsumaki yang menghasilkan angin putar tajam yang membuat King masuk ke dalam putaran. Tapi King melindungi diri memakai sayap sehingga King tidak terluka. Zoro cukup terkejut lalu bertanya apakah baik dinosaurus maupun naga sama-sama hanya memiliki kulit keras sebagai kelebihan. Dan King menjawab iya, tapi kemampuan King lebih dari itu. King pun berubah ke wujud manusia dan menggunakan pedang untuk bertarung melawan Zoro. Dia menebas dan Zoro menangkis. Sementara itu, Zoro mulai berpikir tentang kekuatan King, mulai dari sayap hingga api membara di punggungnya. Zoro juga merasa bahwa banyak serangan darinya mengenai King, tapi King tidak terluka sama sekali. Zoro pun bingung soal ras dari King, entah manusia ikan, salah satu jenis raksasa, atau ras lain yang belum Zoro ketahui. Zoro berpikir dia tidak akan bisa mengalahkan King kalau dia tidak tahu rahasia yang dimiliki oleh King. Seperti yang kita ketahui, King itu berasal dari ras Lunaria. Jadi mungkin dalam pertarungan melawan Zoro akan diketahui hal-hal penting tentang ras Lunaria, entah melalui kilas balik atau sekedar melalui perkataan dari King. Namun itu urusan nanti, karena sekarang ini Zoro masih bingung dan terdesak. King berhasil menyerang Zoro sampai terlempar menghantam batu. Setelah itu, tiba-tiba Zoro mendengar suara samisen dan pedang Enma bereaksi pada saat yang sama. Pedang itu menyedot banyak haki dari lengan Zoro seperti dulu saat Zoro baru pertama kali mencoba pedang tersebut. Ada kemungkinan ini adalah pertanda bahwa kekuatan sebenarnya dari pedang Enma akan segera bangkit. Jika beberapa waktu yang lalu Sanji menjadi lebih kuat karena kekuatan Germa 66 bangkit di tubuhnya, ada kemungkinan sebentar lagi giliran Zoro yang menjadi lebih kuat karena kebangkitan kekuatan pedang Enma. Di tempat lain, Kurozumi Orochi juga mendengar suara samisen itu. Dia pun pergi ke sumber suara dan melihat ada perempuan cantik. Perempuan itu adalah Hiyori. Tapi Orochi mengenalnya sebagai Komurasaki dan Orochi segera mendekat. Orochi tampak sangat bahagia. Hiyori pun berkata dia akan selalu setia mengikuti Orochi pada saat seperti apapun. Menandakan Hiyori berniat menjebak Orochi. Orochi pun terlihat menangis bahagia dan chapter berakhir di sana.